Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mirajul Falah dengan NIM 2330811120. Selamat sore Bapak dan teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil analisis strategi bisnis yang saya lakukan terhadap salah satu perusahaan otomotif nasional, yaitu PT Dharma Polymetal Tbk, atau yang sering disingkat juga Dharma. Analisis ini saya susun dalam rangka tugas mata kuliah kebijakan dan strategi bisnis. Terus di sini ada latar belakangnya. PT Dharma merupakan anak usaha dari Triputra Group yang terletak di bidang manufaktur komponen otomotif, baik untuk kendaraan roda 2 maupun roda 4. Perusahaan ini berdiri sejak tahun 1989 dan telah menjadi pemasok utama bagi merek-merek besar seperti Honda, Yamaha, Hyundai, hingga Wuling. Alasan saya memilih perusahaan ini karena mereka punya strategi yang sangat menarik. Terutama setelah mereka IPO pada tahun 2022. Selain itu, PT Dharma juga aktif berinovasi di sektor kendaraan listrik yang sedang naik daun belakangan ini. Jadi saya rasa perusahaan ini sangat relevan untuk dianalisis secara strategis. Terus ada strategi umum model bisnis. Dalam menjalankan bisnisnya, PT Dharma menggabungkan dua strategi utama, yaitu differentiation dan cost leadership. Mereka mampu membuat komponen otomotif dengan spesifikasi yang kompleks, namun tetap menjaga efisiensi biaya melalui integritas vertikal dengan anak-anak perusahaannya. Perusahaan ini membuat mereka fleksibel sekaligus komponen baik di pasar domestik maupun ekspor, terutama saat menghadapi era elektrifikasi kendaraan seperti sekarang. Terus selanjutnya ada analisis pastel. Dari sisi eksternal, kondisi politik di Indonesia cukup stabil dan pemerintah juga mendukung industri otomotif, terutama EV secara ekonomi. Daya beli masyarakat meningkat, tapi mereka juga harus beradaptasi dengan perubahan gaya hidup dan tren ramah lingkungan. Teknologi dan lingkungan menjadi tekanan tersendiri. Perusahaan harus terus berinovasi dan menjaga emisi produksi agar sesuai standar global. Dari aspek hukum, PT Dharma juga harus taat pada regulasi industri termasuk sertifikasi ekspor. Selanjutnya ada volume can analysis. Di dalam perusahaan PT Dharma punya volume can mass yang cukup lengkap, mulai dari sistem logistik dan terintegrasi, proses produksi yang sudah menerapkan lean manufacturing, sampai ke layanan penjualan yang memastikan hubungan jangka panjang dengan pelanggan. Aktivitas pendukung seperti pengembangan SDM, terus untuk EV dan menjalankan berbasis ERV juga diperkuat sendiri dalam rantai nilai mereka. Selanjutnya ada rencana strategi dan sasaran. Untuk beberapa tahun ke depan, PT Dharma juga rencananya yang cukup ambisius dalam rangka 3 tahun sampai 5 tahun. Mereka ingin jadi pemimpin pasar komponen kendaraan listrik di Asia Tenggara dan menaikkan porsi ekspor hingga 30% dalam jangka pendek. Target mereka adalah menaikkan produksi 15%, menyelesaikan digitalisasi ERV, dan menyiapkan SDM untuk teknologi EV.
Semua target ini didukung oleh indikator kinerja yang jelas dan terukur. Terus ada implementasi strategi per divisi. Dalam praktiknya, strategi ini PT Dharma dijalankan secara konteks di setiap divisi. Di bagian produksi, mereka menggunakan sistem lean dan just in time. Dibagi pemasaran, mereka mulai ekspansi ke pasar baru seperti Vietnam, Thailand, terutama untuk kendaraan listrik. Untuk SDM, mereka meluncurkan program EV Ready Workforce agar teknisi mereka punya sertifikasi yang relevan. Semua unit perusahaan terhubung lewat sistem ERP berbasis cloud yang membuat koordinasi lintas fungsi. Selanjutnya ada manajemen risiko dan mitigasi. Strategi ini sebesar ini tentu punya risiko. PT Dharma menyadari itu dan membaginya ke dalam beberapa kategori, yaitu risiko pasar, regulasi, teknologi, operasional, SDM, dan finansial. Mereka membuat risk matrix untuk mengukur tingkat dampaknya dan kemudian merancang strategi mitigasi seperti diversifikasi produk, pelatihan SDM, hingga kerja sama riset. Menariknya, PT Dharma tidak hanya reaktif terhadap risiko, tapi menjadikan bagi dari perencanaan strategi jangka panjang. Selanjutnya ada penutup dan ringkasan strategi. Sebagai kesimpulan, PT Dharma adalah contoh perusahaan manufaktur otomotif nasional yang serius menjalankan strategi pertumbuhan berbasis inovatif dan efisiensi. Mereka tidak hanya fokus pada pasar lokal, tapi juga berani masuk ke sektor EV dan ekspor. Dengan arah strategis yang jelas, pengelolaan risiko yang baik, dan dukungan teknologi, saya percaya PT Dharma punya potensi besar untuk terus berkembang di tengah persaingan global. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kata-kata yang tidak mengerti. Mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.